Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk yang ketiga, yakni interpolasi Lagrange. Misalkan fungsi y(x) kontinu dan diferensiabel sampai turunan yang ke n+1 dalam interval buka A sampai B. Nah, diberikan n+1 titik dengan nilai x tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya dan akan dicari suatu polinomial berderajat n. Untuk praktisnya, formula interpolasi Lagrange dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita lihat slide berikutnya. Nah, maka kita akan bisa punya persamaan polinomial yang kita interpolasi untuk x sama dengan x bintang, yaitu sebagaimana persamaan yang tampak pada layar. Nah, di sini terdapat bentuk satu pemfaktoran dari masing-masing nilai titik yang diketahui. Selanjutnya Bapak berikan contoh soal yang ketiga. Jika diketahui satu fungsi y sama dengan log x sebagaimana tabel berikut, carilah nilai log 301, di mana dipastikan 301 terletak di antara interval 300 sampai dengan 307 dari 4 data yang diketahui, yaitu x300, x304, x305, dan x307. Nah, untuk menghitung nilai tersebut yang ditanyakan, maka kita lakukan dengan pendekatan interpolasi Lagrange, di mana diketahui solusi eksak dari log 301 adalah 2,4786. Maka tinggal kita substitusikan saja persamaan Lagrange tadi, x dikurangi ya masing-masing sesuai dengan formulasi yang ada pada slide halaman 18. Kalau tadi x-nya 301 yang ditanyakan, tinggal kita kurangi dengan nilai x yang diketahui. Maka kita dapatkanlah nilai pendekatan dengan interpolasi Lagrange sebesar 2,4786. Hal tersebut ternyata sama persis dengan solusi eksaknya. Dan yang keempat, kita akan diskusikan terkait dengan interpolasi dengan metode Neville. Berdasarkan definisi yang ada, bahwa misal f adalah fungsi yang terdefinisi pada x0, x1 sampai dengan xn, dan misalkan bahwa m1, m2 sampai mk adalah buah integer berbeda dengan nilai mi-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan n untuk setiap i. Maka polinomial Lagrange yang sesuai dengan fungsi f pada x0 sampai dengan xn dinyatakan sebagai persamaan px untuk m1, m2 sampai m yang ke k. Selanjutnya kita lihat teorema. Misal f adalah fungsi yang terdefinisi pada x0, x1 sampai x yang ke k, dan xj serta xi adalah dua bilangan yang berbeda, maka kita akan dapatkan polinomial Lagrange-nya px sebagaimana persamaan yang tampak pada layar. Teorema ini berimplikasi pada interpolasi polinomial sehingga dapat dilakukan dengan pendekatan rekursif. Perubahan berdasarkan nilai parameter dari masing-masing tahapan penyelesaiannya. Untuk itu hanya dibutuhkan sebuah nilai awal, initial value atau starting point untuk mendapatkan nilai aproksimasinya. Dengan notasi Ij dari x untuk i-nya terletak di antara dari 0 sampai dengan j, menyatakan interpolasi polinomial berderajat j pada j plus 1 buah untuk xi
min J sampai dengan XI. Sehingga kita dapatkanlah bentuk polinomial berdasarkan metode Neville. Kita bandingkan dengan polinomial Lagrange yang memang di sini faktor pengalinya sangat besar sehingga memberikan satu beban komputasi di dalam menghasilkan solusi dari pendekatan dengan metode interpolasi Lagrange. Kita lihat berdasarkan data yang ada, misalnya X0, X1, X2, X3 sampai X4, kita punya 5 data. X0 berpasangan dengan Fx0, X1 dengan Fx1, dan seterusnya sampai X4 dengan Fx4. Lalu berdasarkan definisi tadi kita memberikan notasi Q00 itu sama dengan P0, artinya sama dengan Fx0, dan seterusnya Q40 itu setara dengan P4 atau Fx4. Ini berdasarkan data dari X4, Fx4. Ini sebagai data awal dari persoalan yang akan kita cari nilai pendekatannya. Nah, selanjutnya penyederhanaan perhitungan dari metode Neville menggunakan aturan tabel yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, sekarang untuk kolom yang pertama dan yang kedua inilah informasi yang diketahui. Nah, untuk kolom yang ketiga dan seterusnya sampai kolom yang ke-6 kita akan menghitung berdasarkan aturan-aturan penyederhanaan dari polinomial Lagrange. Kita lihat dari Q11 itu sama dengan nilainya P01 itu setara dengan X min X1 dibagi X0 min X1 dikali P0 ditambah X min X0 dibagi X1 min X0 kali P1. Ini dari persamaan seperti Lagrange. Nah, maka notasinya P0 kita setara dengan Q00, P1 dengan Q10, dan seterusnya. Coba kita sederhanakan. Kita samakan di sini adalah penyebutnya X0 min X1, di sini X1 min X0. Nah, tinggal kita kalikan negatif, maka kita punya penjumlahan campuran dengan penyebut yang sama, maka kita dapatkan bentuk Q11 sebagai berikut. Jadi X min X0 kali Q10 dikurang X min X1 dikali Q00. Dimana kita ketahui dari definisi di awal Q10 sama dengan P1, Q00 sama dengan P0. Dengan penyebutnya X1 min X0. Nah, dengan cara yang sama kita peroleh untuk Q21 sebagai berikut formulasinya. Lalu kita dapat Q31, lalu dengan secara umum kita dapatkan juga Q41 dengan menggunakan pola yang sama pada perhitungan Q21 dan Q31. Berikutnya untuk Q22 ini melibatkan 3 titik data yang ada, yaitu dari P0, P1 dan P2. Tinggal kita masukkan nilainya dari X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2. Kita punya 3 titik. Maka faktor pengalih P0, P1, dan P2. Maka dengan kita manipulasi aljabar yang ada, kita bisa sederhanakan sehingga bisa diperoleh hasil Q22 adalah sama dengan X min X0 kali Q21 dikurang X min X2 kali Q11 dibagi X2 min X0. Nah, secara umum demikianlah persamaannya untuk metode Neville. Qij sama dengan X dikurang Xij. Hasilnya dikalikan dengan Qi J min 1 dikurang X min Xi dikali Qi min 1 J min 1. Nah, disinilah sifat rekursifnya. Parameternya berbeda. Kalau ini Ij, di sini Ij min 1. Perhitungannya sama. Sehingga kita dapatkanlah bentuk dari metode Neville yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian interpolasinya. Sebagai contoh, berdasarkan
data berikut, kita punya 5 buah pasangan data, maka hitunglah F1,5. F1,5 terletak di antara 10 sampai 22. Semua datanya ikut dilibatkan dalam proses perhitungannya. Maka dengan formulasi tabel dari metode Neville, ini berdasarkan kolom 1 dan kolom 2 adalah dari data soalnya, dan kolom 3, 4, 5, dan 6 kita hitung dengan formulasi rekursif yang tadi sudah kita bahas. Maka Q11 tinggal kita masukkan ke dalam formulasinya, kita dapatkan Q21 dan seterusnya sampai kita peroleh Q44 yang merupakan ini adalah solusi pendekatan dengan metode Neville untuk persoalan data yang diketahui untuk F1,5, yakni 0,511820. Nah, demikianlah pembahasan konsep dari 4 interpolasi tersebut. Sebagai latihan yang kedua, diketahui data tersebut, gunakan pembulatan rounding, dibulatkan ke yang terdekat sampai 4 angka di belakang koma. Maka pertanyaannya, tentukanlah nilai Y untuk X sama dengan 3,5000 dengan menggunakan interpolasi linear. Kamu cari error yang relatif kecil. Interpolasi kuadrat juga sama dengan error yang relatif kecil. Dari sekian banyak pilihan titik yang ada, kamu cari yang menghasilkan error yang relatif lebih kecil. Lalu gunakan juga dengan interpolasi Lagrange dan metode Neville. Tentukan bentuk polinomialnya, persamaan polinomialnya jika ada. Kalau tadi Neville, dia hanya menggunakan tabel. Adapun solusi eksaknya adalah 33,11545196. Silakan dikerjakan sebagai latihan dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.